saya. Hari ini kita akan melakukan aplikasi. Kita mau praktekkan bagaimana cara memberantas hama pisang di tempat ini. Jadi sebentar mungkin akan disampaikan oleh Pak Dami bagaimana mekanisme pelaksanaan penyemprotannya itu, dan juga dia ada yang sistemnya suntik mati bagi tanaman pisang yang sudah terkena penyakit. Nah, jadi seruak tes sama-sama cara aplikasinya bagaimana. Pengukuran harus bersih seperti itu supaya kelihatan tanahnya, karena yang disemprot ini adalah bakteri yang makhluk hidup juga, yang tujuannya itu untuk mau makan itu jenis-jenis jentik-jentik penyakit yang ada di pisang. Lebih luas mungkin sebentar akan dijelaskan oleh Pak Dami. Harapan saya bahwa kita yang hadir ini menjadi penyakit menular untuk meneruskan informasi yang kita dapatkan dari Pak Dami hari ini kepada Pak Mama kita yang tidak hadir bersama kita. Jadi untuk dari saya mungkin itu saja, saya kembalikan ke Pak Dami. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Yang saya hormati Bapak Desa beserta aparat yang sempat hadir, Bapak RT yang sempat hadir, Bapak Mama masyarakat yang kami kasih. Mungkin sebelum memulai, Bapak Mama mungkin PO kah? Atau kenal sih ya? PO. PO kah? Yang DPO mungkin beberapa saja, tapi yang Malis Mori juga DPO kan pun favorit yang nggak ada tiap putih. Nah, jadi baik teman-teman. Baik, teman. Jadi ambil lanjut yuk. Jadi baik, hari ini kehadiran kita di tempat ini menindaklanjuti hasil sosialisasi kami hari Senin kemarin. Jadi perlu Bapak Mama ketahui bahwa situasi yang terjadi saat ini kita di Kabupaten Ngada dan beberapa kabupaten juga termasuk Manggarai Timur, Sumba kemarin juga, karena yang memulai dari Sumba juga yang awal. Jadi kita dilanda OPT pisang. OPT pisang, kalau OPT ini ada hama, penyakit, dan gulma. Jadi di sini yang saat ini yang lagi dilanda bencana kita, khususnya penyakit. Penyakit di sini untuk tanaman pisang ada dua, layu fusarium dan layu bakteri. Terus penyebabnya juga berbeda. Kalau layu fusarium itu jamur, cendawan yang dia mematikan tanaman pisang. Yang kedua, layu bakteri. Layu bakteri ini yang kelihatan kita bisa tahu bahwa keadaan sekarang pisang kita buahnya itu tuh rusak. Zalone telemosa mole apa? Kenapa layu bakteri itu? Penyebab gazi itu bakteri. Jadi untuk gejala kalau layu fusarium, daun-daun dia kering dari daun yang paling tua, kering langsung semuanya kering sampai daun tua. Terus buahnya juga tidak normal, mukumal telekingo dapat. Karena sebenarnya layu fusarium yang sudah terjadi selama ini. Tapi untuk layu bakteri sekarang yang lagi dilanda itu gejalanya itu daun dari paling muda, daun paling muda kuning, ketika mulai ke arah coklat dia langsung rebah teler, takudan. Terus yang berikut di jantung pisang, pemulai mukuna. Jadi pemulai muku dana kita isona balik gaji normal, gaji kami bagian itu bawa nah baru gaji gulung. Tapi mali teler ringa-ranga dari manu itu penyakit, manu itu penyakit, kena sudah kena tuh. Itu yang masih awal. Kalau lama kelamaan kita lihat kan dengan kering tapi zalone kan mozane kan. Jadi langkah-langkah untuk mencegah itu, yang paling pertama kita harus sanitasi. Sebenarnya tanaman yang ada ini perlu ada perawatan. Dari setiap komoditi termasuk pisang itu harus ada perawatan. Artinya mago yang daun yang tua kita kasih bersih, di bawah sekitar rumpun juga harus bersih.
ketika tanaman bersih pasti dia akan bertumbuh sehat. Kalau kita sama kita kembali baru kazio, memang boleh kena penyakit. Jadi itu harapan kami, mari ke depan, artinya yang kemarin-kemarin mungkin budidaya kita tidak seperti yang kita lakukan dengan hal-hal teknis, mari kita ke depan, kita mengikuti hal-hal teknis yang bisa disampaikan oleh teman-teman penyuluh. Karena memang untuk di Kecamatan Bejawa, dari petugas, saya lupa tadi, untuk petugas di Dinas Pertanian yang ada di kecamatan ada PPL dan POPT. Kami yang POPT yang dari organisme pengganggu tumbuhan, wilayah kerja kami juga kecamatan luas. Jadi kami tidak bisa bersama Mbah Mama setiap hari, tapi kalau teman-teman PPL bisa bersama Mbah Mama setiap hari. Ketika Mbah Mama ada kegiatan, teman-teman PPL bisa mendampingi. Dan mari kita mengikuti hal-hal teknis yang disampaikan teman-teman PPL sehingga bisa apa yang kita harapkan dari usaha kita bisa berhasil. Jadi kembali lagi tadi untuk tanaman. Jadi langkah-langkah itu ketika pisang kalau sudah bertandang dan pembentukan sisir terakhir, jantung pisang kita harus copot. Itu untuk mencegah. Langkah pertama tadi sanitasi, ya toh, sudah itu pertama. Yang kedua, jantung pisang yang sudah bertandang dan pembentukan sisir terakhir kita harus copot jantungnya karena penyebaran untuk penyakit ini melalui serangga. Serangga ini seperti kumbang, lebah, semua. Baliknya itu mau banga, atau kuah, korua, kenana nggak putih-putih mulai kena nggak? Pengalaman malau, malu dan cepat ya. Itu yang berikut penyebaran ini dari alat juga, dari alat-alat yang kita gunakan seperti parang karena beberapa tempat yang kita sudah kunjung dan coba kita komunikasi, memang selama ini sering terjadi pembeli yang langsung potong sendiri. Jadi ketika pembeli dengan pick up ke sini, bapak tinggal potong sudah. Itu yang salah. Harusnya kita yang potong, kumpul, hitung bayar, muat jalan supaya aman. Karena kita tidak tahu barang yang mereka gunakan dari tempat lain yang sudah kena penyakit ke sini lagi. Terus untuk sementara kita juga alat untuk sementara ketika kita potong pisang, baik yang kita tahu bahwa oh ini sudah ada gejala, walaupun yang belum, untuk sementara nih alat yang kita gunakan potong pisang kita harus steril dulu, kita cuci dulu dengan rinso, mama lemon, artinya dia bisa steril, baru kita gunakan di tempat lain. Terus ketika barang kita ada sarung begini, ketika kita potong cuci dulu baru kita sarung. Kalau kita potong kita duluan sarung baru kita cabut cuci lagi kasih steril, percuma sudah di dalam sudah kena. Nah, belum. Nah, jadi itu beberapa hal berkaitan dengan penyebaran untuk penyakit ini. Terus melihat dengan situasi yang terjadi sekarang, makanya pemerintah melalui Dinas Pertanian mengadakan bahan ini untuk kita melakukan kegiatan pengendalian. Jadi bahan-bahan di sini yang disiapkan itu terbatas juga. Makanya harapan kami begini, ini hari kalau saya melihat bahwa kita ini mungkin 1, 2, 3 titik yang bisa kita lakukan, tapi harapan saya sebentar sore bagi yang belum siap kita siapkan sanitasi, dan ketika kita sudah siap artinya harusnya banyak sehingga Bapak Desa bisa komunikasi, kami turun lagi, saya turun lagi, bisa bagi bahan-bahan ini seperti yang kita lakukan hari ini. Sebentar akan saya menjelaskan termasuk dengan pencampuran apa semua. Nanti ini kalau kita sudah bersih kita undang lagi supaya kami turun, kami bagi-bagi bahan, dan perlu kita siapkan alat semprot. Alat semprot ini kalau memang kita ada syukur, kalau memang tidak ada coba kita upayakan, kita tahu kakak adik atau kenalan kita dimanapun
di Soaka, di mana yang punya alat kita bisa pinjam dulu. Dan alat juga ketika kita gunakan kita harus cek lagi alat ini sebelumnya digunakan untuk apa. Jangan sampai untuk herbisida, untuk rumput, nah itu yang perlu kita steril. Atau bahan-bahan kimia lainnya kita harus steril dulu baru bisa kita gunakan. Karena yang kita gunakan ini adalah APH, agen pengendalian hayati. Yang di dalam ini adalah makhluk hidup yang kita akan lepas di tanaman kita. Dia bisa hidup di sekitar rumpun pisang ini, dia menjaga, dia bisa mematikan bakteri, jamur yang ada pada tanaman. Terus bahan yang ada ini, Bah Mama, kita bisa lihat kalau ada 3 yang disiapkan. Yang pertama ini PGPR. Kalau yang ini untuk mengendalikan ini kan kandungan di dalam kan bakteri, dia untuk layu bakteri yang pisang-pisang. Terus yang ini Trichotek, dia untuk jamur cendawan yang ada pada tanaman. Terus yang satu ini herbisida. Nah ini yang bila mana di rumpun-rumpun yang sudah terserang, jadi kita injeksi dalam satu rumpun, misalnya sudah terserang 1 atau 2 batang. Nah di situ yang kita injeksi, kasih mati dia itu. Yang lain kita lepaskan dengan APH ini tadi. Jadi ketika di rumpun-rumpun yang sudah injeksi, perlu kita sama-sama tahu, untuk sementara jangan digunakan untuk pakan ternak. Mati mau ngano, kau maranga, pisah, sebulan sih aja, minimal sebulan baru bisa. Terus balik yang belum kena, yang kita hanya lepas ini tidak apa, itu kita bisa gunakan. Kita semprot ini hari, besok kita gunakan untuk pakan ternak juga tidak masalah, karena ini APH. Jadi